Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Maulana Masis, dan di video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya susun dan juga sudah saya kirimkan di classroom. Ini teman-teman nanti bisa simak, dan juga saya sertakan beberapa peraturan otoritas jasa keuangan untuk mendukung dari makalah yang sudah saya susun. Saya di sini akan membahas tentang salah satu dari industri keuangan non-bank, yaitu lembaga pembiayaan syariah. Kalau dilihat dari definisinya, lembaga pembiayaan syariah adalah sebuah badan atau sebuah perusahaan di mana dalam melakukan kegiatannya yaitu berupa pemberian dana atau bentuknya adalah modal, tanpa melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, inilah nanti yang membedakan antara lembaga pembiayaan syariah dengan lembaga perbankan, atau istilahnya financial institution. Kalau lembaga perbankan itu finance institution. Karena apa? Memang di lembaga pembiayaan syariah ini dia tidak menghimpun dana dari masyarakat. Sementara kalau di lembaga perbankan sendiri dia memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi atau intermediate finance institution, yaitu dalam melakukan kegiatannya bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Jadi perbedaannya di situ. Nah, dalam melakukan kegiatannya, lembaga pembiayaan ini ada 3 model. Yang pertama adalah jenis perusahaan pembiayaan syariah. Kemudian yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah lembaga atau perusahaan pembiayaan syariah. Nah, perusahaan pembiayaan syariah ini ya pengertiannya hampir sama dengan yang di awal tadi, bahwasanya perusahaan ini melakukan pembiayaan kepada nasabah-nasabah dalam bentuk pemberian dana atau modal. Dalam perusahaan pembiayaan syariah ini dia juga ada 3 kategori. Yang pertama adalah lembaga atau perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatannya dengan prinsip jual beli. Kemudian ada pembiayaan yang berupa investasi. Yang ketiga adalah pembiayaan yang bentuknya adalah jasa, seperti itu. Kita masuk yang pertama, jenis perusahaan pembiayaan syariah dengan model jual beli. Banyak sekali contohnya. Misalkan teman-teman saat ini menginginkan sebuah sepeda motor atau laptop untuk para mahasiswa. Nah, teman-teman bisa mengajukan pembiayaan kepada lembaga atau perusahaan pembiayaan syariah yang dalam melakukan kegiatannya dia menggunakan nanti prinsip jual beli atau murabahah. Memang dalam pembiayaan ini atau dalam kegiatan perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari yang namanya akad-akad. Seperti nanti misalnya di kegiatan yang sifatnya adalah jual beli ini, maka nanti akad yang digunakan adalah akad murabahah, kemudian salam ataupun istisna. Dia dalam prosedurnya sama seperti prosedur pembiayaan di perbankan. Cuma yang membedakan itu tadi. Kalau di perbankan dia sumber dananya adalah dari masyarakat, kemudian nanti disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi kalau misalkan di perusahaan pembiayaan ini dia modalnya bukan dari masyarakat, karena tapi dari modal pemilik saham ataupun dari sumber-sumber yang lain yang sudah saya sebutkan di makalah bagian akhir sebelum masuk ke perusahaan modal ventura. Silakan nanti disimak di situ. Kemudian tadi ya murabahah, kalau misalkan kita mau mengajukan pembiayaan dalam bentuk misalkan kita mau kredit sepeda motor atau kita mau kredit ponsel. Sekarang kan bisa kredit ponsel di lembaga pembiayaan. Nah, biar lebih afdol, lebih barokah, teman-teman kalau misalkan ingin memenuhi kebutuhan tersier atau mungkin kebutuhan sekunder ataupun primer dan dengan cara pembiayaan model kredit, silakan teman-teman nanti bisa melakukan pembiayaan ini di perusahaan yang basisnya adalah syariah. Contohnya FIF, teman-teman pasti tidak asing dengan FIF. Selain FIF bergerak di bidang konvensional, ternyata di perusahaan ini juga dia ada subcabangnya yang memiliki skema pembiayaan syariah, namanya FIF Syariah. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian selain yang modelnya jual beli seperti yang sudah saya sedikit jelaskan tadi, ada juga perusahaan yang
modalnya adalah sebagai investasi. Nah, teman-teman di semester 2, 3 pasti sudah tidak asing dengan pembiayaan investasi di dunia perbankan syariah. Sama, di perusahaan pembiayaan pun itu juga mereka memiliki kegiatan penyaluran modal atau penyaluran dana untuk kegiatan investasi. Akadnya bagaimana? Akadnya juga menggunakan akad-akad yang digunakan di dalam dunia perbankan seperti mudorobah, musyarakah. Mudorobah itu adalah semacam pembiayaan di mana ada sohibul mal yang punya dana, itu perusahaan itu sendiri atau lembaga keuangan itu sendiri, dan juga ada mudorib. Nah, kalau di mudorobah berarti kan pihak perusahaan ini, penyedia dana ini memberikan dana yang full kepada nasabah atau kepada masyarakat untuk nanti dikelola, kemudian keuntungannya nanti dari nisbah. Skemanya sama seperti yang di lembaga perbankan, saya kira. Baik mudorobah juga ada lagi yang namanya musyarakah. Ini juga sama. Bedanya adalah, ingat kalau di mudorobah modalnya full dari lembaga keuangan atau perusahaan pembiayanya atau dari sohibul mal. Akan tetapi kalau misalnya di musyarakah itu sama-sama kongsi modal dari pihak nasabah atau mudorib, juga dia punya modal sekian persen disertakan. Kemudian dari perusahaan pembiayaannya pun juga menyertakan modal sekian persen. Misalnya dari perusahaan kita menyertakan modal 70%, kemudian nanti dari nasabah dia juga menyertakan modal 30%. Nanti nisbahnya tidak harus sama dengan modal ya. Nisbah itu adalah kesepakatan. Kalau misalkan saya 70 di modal, kemudian nasabah di 30%, bisa saja nanti nisbahnya saya dapat 40, nasabah dapat 60, itu juga bisa. Nah, itu. Nah, kalau sudah jual beli, investasi, yang ketiga adalah pembiayaan berupa jasa. Banyak sekali macamnya. Teman-teman pasti tahu dengan akad-akad ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, dan juga qard atau pinjaman. Nah, itu juga salah satu produk dari lembaga pembiayaan syariah yang bergerak dalam bidang jasa. Sudah ya. Jadi ada 3. Perusahaan pembiayaan itu punya kegiatan dalam hal pembiayaan jual beli, kemudian ada berupa investasi, kemudian ada yang berupa jasa. Silahkan kalau nanti misalkan ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar Classroom. Oke. Nah, kemudian selain itu ada lagi yang namanya modal ventura. Kalau modal ventura ini kegiatannya adalah memberikan modal kepada siapa? Kepada bahasa kerennya startup, usaha-usaha baru. Nah, ini dia menyertakan modal-modal atau memberikan pembiayaan berupa modal kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat kemajuan yang sangat bagus. Itu juga bisa mengajukan pinjaman di modal ventura, perusahaan modal ventura. Banyak sekali modal ventura di Indonesia. Silakan teman-teman bisa searching di Google bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya, semuanya ada. Setelah itu juga ada lagi perusahaan pembiayaan, akan tetapi di bidang infrastruktur. Dia hanya menangani di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan. Pokoknya semua pembiayaan itu dilakukan untuk mendukung suatu proyek infrastruktur. Tuh. Nah, sekian sedikit presentasi dari saya. Silakan nanti teman-teman bisa baca di makalah yang sudah saya share, atau nanti juga bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom, atau misalkan teman-teman bisa menanggapi juga, saya persilakan, saya dengan senang hati. Kalau ada yang mau dikoreksi, monggo-monggo saja. Dan juga mohon maaf kalau misalkan penyampaian saya tidak jelas atau kurang jelas. Nanti juga akan saya tambahkan penjelasan-penjelasan di Google Classroom untuk mendukung presentasi pada hari ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.